ada satu pertanyaan buat Kang Abu, aku lupa gitu ya. Sekarang kan di TikTok, di medsos itu kan lagi viral, rame, setiap konten-konten yang bahas tentang Pak Prabowo itu rame banget Kang ya, tentang Pak Prabowo presiden kita yang barusan dilantik kemarin gitu. Nah kita tahu sekarang kan ada 44 kementerian gitu ya. Aku pengen dengar perspektifnya Kang Abu gitu. Kira-kira kabinet yang dibentuk oleh Pak Prabowo ini kualitasnya, versi subjektivitasnya Kang Abu itu kualitasnya Liga 1, Liga 2, Liga Champion, World Cup, atau kira-kira Liga Tarkam gitu kan? Oh, Mas Hendra nanya ke orang yang nggak tepat sih. Ini nggak kapasitas. Enggak, tapi kan ada analisa. Oh kayaknya ini gimana itu gitu. Aku akan mengambil dari apa yang aku paham ya. Jadi aku nggak akan ngomong apa yang aku nggak paham. Aku akan selalu kalau Mas Hendra nanya aku nggak tahu, aku bilang nggak tahu, karena bukan kapasitasku menjawab. Okay. Tetapi karena ini jawab pertanyaannya general, aku akan mengambil subdivisi. Entah kenapa saya sangat dalam tanda petik memiliki harapan ya ketika Pak Nasaruddin Umar dijadikan Menteri Agama sih. Sip. Mas Hendra. Iya. Itu aja sih yang aku lihat. Karena aku tahu Pak NU, aku kenal, maksudnya aku ngerti beliau gitu ya, dengan ajarannya, dengan sepak terjangnya. Begitu Pak NU dijadikan Menteri Agama, ada sesuatu yang gitu loh Mas Hendra. Ya maksudku, apakah nanti terjebak dengan birokrasi atau apa, urusan belakangan gitu. Tetapi dalam subjektif aku, sekali lagi ya teman-teman, ini subjektif. Karena udah lama mengenal beliau kan. Ya, gitu ya. karena aku tahu lah. Yang saya bisa katakan bahwa Pak Prabowo nggak salah milih Menteri Agama. Nggak salah milih Menteri Agama. Ya. Dan ini keren juga kan, kapan hari kan dihujat gara-gara nyium kening, iya kan? Ini kan kita pernah bahas terakhir. Dan sekarang naik level langsung gitu naik ya. level langsung. Orang habis dihujat gitu ya. Habis dihujat jadi menteri. Sadis kan? Keren. Jadi kalau ngomongin Menteri A, Menteri B, aku sejujurnya nggak ahli, nggak paham. Tapi yang aku lihat dalam perspektif yang aku tahu dan aku beneran bisa menguasai secara medan dan paham sekali lagi gitu ya. Hanya satu sih Mas. Aku appreciate kepada Pak Prabowo karena memilih Pak NU, Pak Nasaruddin Umar menjadi Menteri Agama yang harapannya adalah dengan kapabilitas beliau yang ahli tasawuf gitu ya, memberikan nuansa untuk memberikan keindahan toleransi agama yang ya maksudnya jauh di sini tuh dalam arti ini sesuatu yang bisa benar-benar Bhinneka Tunggal Ika tuh bukan hanya basa-basi gitu ya. Toleransi itu bukan hanya slogan, tetapi beneran juga yang udah saya aplikasikan sama Pak Wayan, bahwa kembali lagi bahwa agama hanyalah kemasan tetapi tetap isinya adalah manusianya. Kita mau sibuk dengan merek air mineral, mau merek A, merek B, merek C, jangan lupa bahwa ketika kamu haus yang kamu cari adalah airnya, bukan mereknya. Oke, Pak Wayan, masih banyak teman-teman itu yang sibuk untuk menghujat sana sini terkait dengan birokrasi politik kita hari ini gitu ya. Kita tahu bahwa ketika kemudian Pak Prabowo terpilih jadi presiden dan dilantik, itu nanti akan muncul matahari kembar segala macam dengan Pak Jokowi dan seterusnya. Gimana Pak Wayan, kebencian terus menerus kemudian lewat media sosial disebarluaskan gitu ya, karena berbeda pilihan dan seterusnya. Nasihat Pak Wayan sebagai guru kita gimana? Ya, itu ketika manusia terjebak dalam hukum fisik, mereka akan berada dalam hukum kelembaman. Yang berhenti akan berhenti, yang lanjut akan lanjut. Artinya orang yang benci akan terus benci, orang yang cinta akan terus cinta sampai dia menghentikan sendiri. Oke. Jadi sama kayak tadi itu, misalnya mungkin ada perspektif lain tentang bukan lain ya, tentang kabinet yang gemuk gitu misalnya kan. Mas Hendra tahu kan ada engkol Inggris itu bisa dipakai diputar-putar untuk ini, dia multi lah, bisa pakai ukuran berapa saja. Tapi bengkel yang besar itu pasti punya, selain engkol Inggris dia punya kunci-kunci yang kecil-kecil lagi, yang lebih detail, yang ngepas untuk ini. Lalu yang bagus yang mana? Yang bengkel yang hanya cukup dengan satu kunci bisa ngerjain apa saja, atau bengkel yang lengkap peralatannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ukuran ini ada ini engkolnya, ukuran ini ada obengnya tersendiri gitu. Sama dengan tukang kayu.
Dulu tukang kayu punya satu gergaji, pakai apa saja itu. Kalau sekarang enggak, gergajinya macam-macam. Ada gergaji untuk bikin lingkaran, gergaji untuk ini. Yang bagus mana? Yang bagus adalah yang dia punya tapi difungsikan. Kalau punya nggak berfungsi, nggak ada gunanya. Kalau punya satu berfungsi untuk segala macam dan menghasilkan produk yang bagus, bagus juga. Jadi kita bisa menilai sesuatu itu dari hasilnya, bukan dari banyak apa tidaknya. Oke. Berfungsi apa tidak. Oke, sip. Terus Yang jelas Mas Hendra kapan jadi gubernur gitu ya, Mas Hendra kapan jadi ditunggu pokoknya Mas Hendra. Mas Hendra cocoknya kayaknya cocok kan bawa itu. Kang Abu, orang bercita-cita jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi apapun gitu. Ini kita ngomong dalam perspektif anak-anak yang masih muda, mahasiswa, anak-anak SMA gitu ya. Kan kalau di Jawa sendiri diajari gitu ya, yang namanya tirakat gitu ya. Mendelay dan mendelet kesenangan sebagai tirakat masa depan. Aku pengen Kang Abu bicara soal ini. Apakah itu sebenarnya konsep yang tepat? Ya, Mas Hendra, kita tahu bahwa keaslian dan kehebatan diri kita itu hanya akan ada ketika penuh tekanan, Mas Hendra. Akan muncul ketika penuh tekanan. Betul. Ya? Oke. Bahwa saya pakai bahasa gampang untuk memudahkan secara universal aja ya. Kalau pakai agama kan nanti jadi banyak polemik gitu misalnya. Bahwa yang namanya Superman itu nama aslinya Clark Kent. Dan Clark Kent ini nama palsu juga sih, karena namanya aslinya namanya Kal-El dan dia tidak datang dari bumi, Mas Hendra. Maka dia didatangkan dari Krypton. Ketika dia datang ke bumi, dididik sama manusia, maka level dari kekuatan Kryptonnya dia lupa bahwa karena terdidik sama manusia gitu. Dan Mas Hendra kalau nonton Smallville, kenapa seorang Superman ini, si Clark Kent ini, dia bisa tahu kalau aku hebat ketika dia mau terhimpit oleh sesuatu yang sangat berat. Baru tahu bahwa aku nih hebat gitu, Mas Hendra. Maka saya selalu bilang ini, Mas Hendra. Kalau aku tidak mentirakatkan diriku, maka semesta yang akan memaksamu untuk bertirakat. Mantap. Selesai gitu. Ya. Artinya pilihan. Kalau aku sekarang tidak menjaga gula, maka penyakit banyak yang akan menunggu aku di masa depan. Kalau aku nggak ngejaga makan, aku tidak menjaga tidur, aku tidak olahraga, penyakit itu yang akan nunggu di masa depan gitu. Nah, maksud saya bahwa pertanyaannya kan gini, Mas Hendra, apakah saya olahraga jadi tidak nikmat? Kan enggak juga. Jadi maaf banget ya, ini juga kadang-kadang jadi perspektif seorang yang religius banget gini, Mas Hendra. Yeah. Alah nggak apa-apa lah, yang penting di dunia ini pas-pasan lah, kerek, yang penting nanti di akhirat. Ya nggak bisa. Karena nanti itu tergantung sekarang gitu loh. Nah sehingga bukan mersupres atau menekan atau membuat kita jadi tidak menjadikan pengen A, pengen B. Udah deh, aku sing penting nggak jadi pejabat karena ini tirakat aku supaya aku hidup. Ya kalau itu dia passionnya jadi pejabat ya why not gitu loh Mas Hendra. Karena kata kuncinya tidak terletak dari apanya, tetapi bagaimana kita mentirakatkan diri kita dalam tanda petik ya. Kalau kita bicara tirakat ini adalah latihan-latihan untuk membuat kita memiliki dan menemukan potensi utamanya gitu Mas Hendra. Makanya kan kalau ada buku The Power of Kepepet gitu ya. Karena kan kadang-kadang waktu kepepet aja jadi hebat Ya, gitu. sih. Nah, kalau kita memaintain kepepet itu dalam bentuk tarekat, membiasakan diri, ya Mas Hendra kurang hebat apa sih? Let's say kita bicara dalam tradisi Islam, sehari 5 kali disuruh melakukan kedisiplinan, hebat loh. Dengan bagaimana dia mengikuti atau mendengarkan, atau bagaimana dia menyadari tentang apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan. Kan ini lagi diajarkan untuk lepas dari ilusi sebetulnya. Dan ketika tarekat itu dijalankan dengan kesadaran bahwa ternyata semua ritual adalah jalan perenungan kita untuk menemukan power terbesar di dalam diri kita. Dan ya balik lagi sih, hanya penderitaan yang membawa kita menuju kepada pencerahan, dan hanya luka yang membawa kita menuju kepada cahaya gitu Mas Hendra. Nggak ada lagi sih gitu. Sip. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan Mas Hendra bahwa tirakat itu sangat penting dengan kesadaran dan pengetahuan itu penting banget. Karena bertirakat tanpa kesadaran dan pengetahuan hanya akan menjadi dogma dan doktrin gitu. Ya udah pokoknya gini aja. Untuk apa? Nggak tahu. Yang penting gini gitu. Sehingga dia nggak punya vision ke depan gitu. Nah maka kenapa sih pengetahuan dan kesadaran ini menjadi subjek penting dalam melakukan tarekat, yang jangan sampai aku ikut-ikutan tarekat karena pengen begitu tapi nggak ngerti untuk apa gitu. Saya rasa gitu. Oke, sip. Wayan ada tambahan? Iya.
Pada dasarnya kan kita intinya kayak gitu tadi. Kita semua harus dari tahu baru bisa. Jadi kalau kita nggak diberitahu, kita kan nggak bisa. Dari kecil kan kita nggak tahu apa-apa. Diajarkan supaya tahu, setelah tahu diajarkan bisa. Banyak orang ingin bisa tapi nggak tahu. Nah ini masalah ya. Ini kita harus apalagi anak muda gitu misalnya, yang kelak akan tinggal dan tetap ada di Nusantara ini. Gitu. Kalau dia tidak melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri dan bagi anak cucu berikutnya, nah kita tidak akan memiliki tempat ini lagi. Gitu. Oke. Nah terus ini Pak Wayan, ini mungkin menyentuh pada akarnya langsung gitu ya, karena kadang orang terjerumus ke guru-guru oknum, guru spiritual dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya kebanyakan dari mereka tuh pengen mendapatkan petunjuk, bimbingan langsung lewat dirinya sendiri, tapi nggak tahu caranya gitu Pak Wayan. Nah pertanyaan saya ini, tolong nanti tipsnya langsung dari Pak Wayan dan Kang Abu Marlo begitu, bagaimana sih kalau teman-teman itu mulainya dari mana supaya kemudian ketika mau ngambil keputusan dalam hidup yang membingungkan itu tuh cukup bertanya kepada diri sendiri terus muncul jawabannya gitu. Itu yang simple yang bisa dilakukan mulai dari sekarang biar gak sibuk cari guru kesana kemari gitu Pak Wayan. Bagaimana? Yang pertama, kalau kita lagi jalan nih Mas Hendra, lagi jalan terus tempatnya di luar tuh berkabut, tentu artinya kaca depan kita berkabut. Iya pasti. Maka seberapapun banyak petunjuk di jalanan itu kita nggak lihat ketika berkabut. Iya sih. Apalagi kita sendiri pakai kacamata di jalan berkabut juga gitu. Double gitu ya. Artinya ketika ingin mengerti, bisa membaca petunjuk-petunjuk itu, nggak ada hal lain yang harus dilakukan. Lebih penting adalah menjernihkan dulu. Menjernihkan pikiran. Karena seperti yang disampaikan tadi, di keheningan tidak ada lagi apa tadi? Mendua. Hanya sunyi yang sanggup mengajarkanku untuk tidak mendua. Nah itu artinya mengajarkanku untuk tidak mendua, artinya kan kesunyian, keheningan itu membuat kita menyatu. Nah Arjuna mendapatkan petunjuk dari Krishna. Arjuna itu pikiran, Krishna itu hati nurani. Dia mendapatkan petunjuk ketika dia mendiamkan semua. Pandawa dan Kaurawa didiamkan di tengah-tengah medan Kurukshetra dan sang waktu dihentikan. Di situ dia menyatu dalam percakapan, dialognya itu menjadi satu kesatuan. Nah, di situ dia mendapatkan pencerahan. Nah, kita kan kadang-kadang ingin mendapatkan petunjuk dari dalam, tapi membiarkan diri kita riuh oleh gejolak ego kita sendiri. Setan dan malaikat berkelahi di dalam, lalu kita berharap dapat bisa membaca petunjuknya. Kan susah juga kita membayangkan itu. Apalagi nih misalnya. Kalau cuman air, kalau cuman embun, itu kan pakai wiper tuh gampang itu. Tapi kalau wiper kita dilempar sama telur, kaca dilempar telur dan wiper kita menggosoknya, tambah susah lagi kita ngelihat ya, karena ada kemelekatan di situ. Betul. Nah, kalau kemelekatan pada doktrin, pada penilaian, pada ini akan membuat kita semakin susah mengenali diri kita. Jadi tipsnya adalah pertama, jernihkan dulu pikiran kita dari riuhnya gejolak-gejolak ego itu, baru kita masuk ke dalam dengan mudah bisa membacanya. Ini ajarannya sudah disampaikan juga oleh Mas Ebit. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin, Tuhan ada di sini. Di dalam, Kang aku belum lahir. Tuhan ada di sini di dalam. Itu lagu Boomers, Pak. Lagu Boomers. Saya tuh Z, Pak. Oh ya. Ya, kayak gitu. Kang Abu, tambahannya Kang Abu. Saya mungkin akan mengambil ini dari perspektif orang tua ke anak ya Mas Hendra. Dan tolong diartikan ini juga buat kita gitu. Janganlah jadi orang tua yang overkritik sehingga si anak sampai takut untuk bertanya, Mas Hendra. Karena awal dari ketakutan dan awal dari ketidakpercayaan dan awal dari tidak menemukan jawaban adalah ketika dia takut untuk nanya. Kebayang nggak? Untuk nanya aja takut, gimana dia mau dapat jawaban? Sehingga ketika seseorang yang tidak atau bahkan enggan untuk bertanya, gimana dia akan mendapatkan jawaban? Dan itu tadi, orang yang takut bertanya
dia akan sulit untuk mempercayai dirinya karena kenapa? Dia akan selalu mencari validasi keluar terus, Mas Hendra. Takut salah bertanya. Takut bahkan mau bertanya aja, takut salah nanya. Kebayang nggak, Mas Hendra? Duh, takut salah nanya ya kalau gini kayaknya pertanyaannya bodoh banget. Terus kayaknya pertanyaannya liar banget. Kayaknya pertanyaan itu kan menjadi sesuatu yang di komunitas, di lingkungan kita tuh kayak yang pertanyaan-pertanyaan itu kayaknya nggak harus ditanya. Kenapa? Takut nanyanya, kenapa pertanyaannya kayaknya, nah gitu Mas Hendra. Sehingga once kita takut bertanya dan takut salah bertanya, itu adalah salah satu ciri-ciri ketika bagaimana kita akan menemukan jawaban di dalam kalau kitanya aja tidak memiliki potensi untuk selalu mau bertanya. Jadi Mas Hendra, kenapa sih pentingnya nalar kritis di situ? Kenapa pentingnya why dalam segala sesuatu? Jadi saya rasa latihlah untuk why to everything, untuk kenapa kepada apapun itu. Karena once kita mulai mempertanyakan kenapa, kita punya jeda sesaat untuk menghening, mau setidaknya ada jalan untuk mau mengobservasi gitu. Kenapa ya aku harus sholat gitu? Nah, sorry ya Mas Hendra, kalau Anda tanya, Mama kenapa? Udah diem, itu kewajiban, kalau nggak kamu dosa. Gimana Mas Hendra? Sehingga kita terdesain dan terlatih dalam komunitas kita ini adalah untuk tidak mau bertanya. Bahkan maaf nih, samina wa atokna, dengar ikutin aja, dengar ikutin aja. Meskipun pada tahapan tertentu ya oke lah. Tetapi ketika kita beneran menghilangkan critical thinking kita untuk why, itu akan sangat sulit untuk kita menemukan jawaban, dan dia akan selalu kehausan dan pencarian validasi keluarnya pasti akan tinggi sih Mas. Jadi start with why sih buat saya. Ada tambahan lagi yang saya pernah dialirkan. Tidak ada pertanyaan yang salah, yang ada adalah jawaban yang belum tepat. Yang ada adalah jawabannya belum tepat. Sip. Kang Abu, 21-22 Desember kita kan bikin retreat nasional gitu bersama dengan Pak Wayan Mustika gitu. Apa sih yang akan kita pelajari bersama-sama di Sentul selama 2 hari nanti? Karena ini yang daftar sekarang udah ada berapa ya? 50 berapa gitu yang udah positif mau daftar ya. Nah, gimana Kang Abu yang bisa di-share ke teman-teman gitu? Oke, teman-teman, 21-22 Desember kita akan belajar bareng secara tatap muka gitu ya. Kenapa disebut retreat atau kenapa disebut pembelajaran yang saya rasa menjeda gitu ya? Karena kata kunci dari retreat itu adalah bagaimana kita melepaskan dulu dari kebiasaan, Mas Hendra. Saya jelasin dulu ini sedikit ya, Mas Hendra ya. Supaya kenapa ngerti bahwa kalau kita niat dan kita mau melepaskan keduniawian kita atau habits kita keseharian untuk datang ke tempat yang kita nggak pernah datengin, itu kita akan benar-benar melepaskan dulu kita dengan versi yang lama gitu Mas Hendra. Makanya kenapa sih biasanya ke tempat yang agak terpencil, nggak jauh atau jauh dari keriuhan? Karena kenapa? Memang kita menyengaja ya, kata kuncinya bukan kepaksa ya. Menyengajakan diri untuk datang ke situ untuk melepas dulu semua habits, kebiasaan, beban. Karena kenapa? Dengan kita menjauh sesaat, kita akan lebih helikopter view, kita akan bisa lebih melihat jauh lebih utuh dari sebelumnya. Itu satu Mas Hendra. Jadi kenapa harus ada acara ini? Karena kenapa harus ada menjeda sesaat? Karena memang salah satu hal untuk kita bisa masuk lebih dalam adalah kita lepas dulu dari kebiasaan gitu. Itu satu. Yang kedua, di 2 hari itu nanti kita akan banyak mengupas, dan saya rasa Pak Wayan sangat kompeten untuk membicarakan tentang rahasia terbesar tentang diri, Mas Hendra. Kita tuh tercipta dari apa sih? Kita tuh bagaimana sumbernya sih? Atau mungkin nanti kalau dengan pakai bahasa-bahasa yang ada di bukunya Pak Wayan, kita bicara tentang kandepat, tetapi saya rasa itu akan jauh lebih esensial dan praktikal supaya kita ngerti banget bahwa aku tuh apa sih gitu. Dan apa yang harus aku lakukan, visi misi jiwa dan seterusnya. Saya rasa itu kalau nggak didiskusikan dengan 2 arah tuh akan sangat sulit Mas Hendra. Nah maka kita akan menyediakan waktu yang panjang untuk berdialog, khusus untuk pengenalan rahasia diri gitu. Dan Pak Wayan dan saya mungkin nanti kita akan sama-sama berkolaborasi gitu ya, untuk benar-benar bagaimana kita menemukan dan mengenali diri kita yang sejati. Otomatis ketika kita mulai mengenali diri kita yang sejati, ya kita juga pasti akan mengenal Tuhan itu sendiri gitu. Nah jadi saya rasa
si retret nasional ini adalah perjalanan ke dalam, perjalanan meniti ke dalam diri gitu ya, untuk menemukan siapa sih aku gitu, dan apa sih yang harus aku lakukan, katakanlah begitu. Dan yang paling penting adalah kita menjeda bersama, dan ketika kita menjeda bersama dengan grup atau community, kita akan membangun vibrasi yang dengan sebanyak orang itu juga jadi good vibes gitulah, Mas Hendra. Setidaknya ketika good vibes itu terjadi atau vibrasi yang baik itu terjadi, yang at least ketika datang lagi di frekuensi rendah karena ini vibes-nya oke, itu akan meningkatkan dan kita akan menyelaraskan dalam bentuk yang namanya kolektif gitu. Nah, jadi teman-teman yang memiliki kesanggupan, yang memiliki keluangan waktu dan keluangan apapun itu semuanya, yuk kita belajar bareng di sini, kita belajar bareng sama Pak Wayan, kita menghening sejenak, menjeda sesaat dari rutinitas keseharian yang saya rasa hal-hal itulah yang penting, saya rasa penting dalam kehektikan atau kesibukan harian. Dan apalagi ini tema kita juga kan menyambut tahun baru, Mas Hendra. Jadi jangan lupa ya, beberapa bulan lagi ini udah tahun baru gitu ya, dan nggak kerasa bahwa 2024 masa sih terlewat hanya gitu-gitu aja gitu. Saya rasa gitu, Mas Hendra. Mungkin dari Pak Wayan. Iya. Nanti saya baru dapat sesuatu yang harus kita laksanakan nanti di situ. Cuman saya nggak tahu apakah harus diungkapkan sekarang atau nanti aja sekalian. Oke. Biarlah misteri menjadi Siap. misteri. Karena tiba-tiba nanti diubah nanti di situ. Aku nggak tahu ya, waktu itu Kang Abu tuh wawancara sama siapa, sama Citra atau siapa, aku lupa gitu. Terus kemudian Kang Abu mengeluarkan statement kurang lebihnya beginilah, bagaimana aku masih meminta ketika kemudian yang datang ke diri saya itu udah lebih baik daripada yang saya ingin gitu. Nah, mudah-mudahan di retreat nanti gitu ya, itu bisa ditransformasikan Kang Abu, karena aku sendiri kadang merenung gitu ya, melakukan kontemplasi gitu. Sesuatu itu banyak yang datang dalam hidupku itu ketika kemudian aku sudah nggak pengen gitu. Nah, aku tuh pengen konsultasikan ini juga sebenarnya, tangen gitu ya. Ini kan sebenarnya keinginanku yang dulu banget gitu, yang sudah aku lupakan gitu. Nah, mungkin dari case ini gitu ya, Kang Abu, Pak Wayan gitu, karena bagaimanapun juga teman-teman yang datang itu tidak hanya spiritualitasnya yang pengen di-upgrade Pak Wayan, tapi juga kemampuan finansialitasnya gitu ya, pengen apa-apa mudah. Nah, lagi-lagi soal ini tuh penting untuk kemudian dikupas secara detail gitu Kang Abu. Gimana? Oke, mungkin dari saya dulu Pak Wayan sedikit, nanti Pak Wayan akan menyempurnakan gitu. Gini Mas Hendra, kalau kita tahu mana primer dan mana sekunder, kita akan memoles yang primer untuk mendapatkan apapun itu daripada sibuk dengan yang sekunder gitu Mas Hendra. Sip. Gitu. Sekarang mau mobilnya bagus, semuanya oke, nggak ada bensin juga nggak bisa jalan. Iya. Bensin ada, mobil bagus, nggak ada setir, sopirnya nggak ada, nggak bisa jalan gitu. Iya. Jadi gimana saya mau menuju dengan mobil ini ketika sopirnya nggak sehat gitu Mas Hendra? Gimana kita akan menjadi magnet uang, magnet rezeki, katakanlah ya, sekarang kan lagi musim-musim tuh bermagnet-magnet ria gitu ya. Ya kalau kitanya memang daya tariknya nggak bagus gitu Mas Hendra, gitu. Ada pertanyaan, kenapa ya live aku tuh sepi banget? Ya lu nya nggak menarik aja sih gitu. Kan simpel gitu ya Mas Hendra. Artinya paling sederhana adalah dengan membuat aku menarik ini, dengan membuat kita fokus kepada yang primer ini. Nah, salah satunya adalah dengan kita menghening ini kan sebetulnya tidak liter itu gimana ya? Tidak hal yang nggak akan instan ketika datang langsung kaya itu nggak mungkin lah ya Mas Hendra. Sama halnya seperti marketing itu bukan untuk mengayakan, tetapi marketing lah, branding lah, itu kan nanti fungsinya beda-beda gitu. Ada pemasaran untuk jadi labelnya, orang mereknya jadi tahu, dan terus diingat sebagai branding gitu. Tetapi poin pentingnya adalah ketika kita membenarkan dalam tanda petik menyelaraskan si primernya, di mana itu adalah pola pikir, perasaan, energi, vibrasi, frekuensi. At least komponen dasarnya udah matching, komponen dasarnya udah di-tune up, yang nyetirnya udah sehat. Setidaknya mau mobilnya nggak bagus juga, dia udah mulai masuk ke arah yang lebih bener lah gitu kira-kira. Yang jangan-jangan selama ini belok-belok mulu karena sakit gitu, mabuk sih, yang nyetirnya tuh mabuk gitu. Nah, seenggaknya paling gampang bahwa ketika kita mulai sadar,
Yang jangan-jangan selama ini aku nggak sadar aku ini salah jalan gitu. Yang jangan-jangan semakin jauh nyari, padahal yang aku cari ada di belakang. Yang jangan-jangan selama ini harus udahan, tapi tetap kekeh lanjut. Yang jangan-jangan saat ini yang harusnya nambah jadi kurang dan seterusnya karena datang apa? Mungkin retret ini akan membuat transformasi yang mabuk menjadi yang sadar, karena kesadaran itulah sumber primer kita untuk menjadi magnet apapun gitu Mas. Oke. Tambahan dari guru kita, Ya, kalau saya mau melihatnya dari perspektif sebagai orang tua gitu. Orang tua, nanti kita elaborasi dengan cerita yang lain. Kalau Mas Hendra punya anak gitu, Mas Hendra waktu dia baru mulai bertumbuh, kemudian Mas Hendra belikan dia buku. Sekali dibelikan buku, oh dia baca habis bukunya, atau diberikan kertas kosong, dia tulisin, atau dia gambarin, gitu. Pingin belikan tidak lagi yang hal yang sama. Belikan yang baru, belikan yang baru, belikan yang baru. Begitu dia, atau yang satunya lagi, anak yang satunya lagi, kemudian kita berikan buku, bukannya dibaca, dibuang. Dikasih kertas kosong untuk dia belajar, dia nulis, dirobek-robek, dibuang. Nah, jadi anak yang membuang-buang apa yang diberikan cenderung tidak akan diberikan lagi oleh orang tuanya. Tapi anak yang bisa memanfaatkan dengan baik apa yang diberikan orang tuanya akan dibelikan yang lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Karena si orang tua percaya bahwa apa yang diberikan itu akan digunakan dan berguna untuk menambah guna atau ilmu bagi anaknya. Semesta itu sebagai ayah ibu semesta melakukan hal yang sama. Ketika anaknya diberikan uang, dibuang-buang. Bukan dijadikan peluang. Ini uang. Uangnya dibuang-buang atau dijadikan peluang. Ketika dia buang-buang, semesta kemudian akan berpikir, ada percikan jiwaku yang ada di dalam tubuh itu, yang aku ingin dia bertumbuh menjadi diriku. Kuberikan bekal, malah tidak digunakan dan tidak membuatnya menjadi pribadi yang berguna bagi kehidupan. Maka tidak akan diberikan hal yang sama. Untuk apa memberikan pancing kepada para petani? Untuk apa memberikan cangkul kepada para nelayan? Semesta tahu apa yang harus diberikan secara tepat kepada anak-anak semesta. Kira-kira seperti itu. Ini agak relate banget dengan kadang tuh Pak Wayan, aku tuh kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai harapan gitu ya, aku tadinya tuh berusaha untuk melawan gitu Pak Wayan. Aku apa sih sama kamu tuh ibaratnya gitu ya, sama kru sama apa gitu ya, tapi kamu kok masih kayak gini gitu ya. Terus ketika kemudian misalnya ada kru kemudian terus harus terpaksa resign gitu ya, itu dulu tuh susah banget nerima gitu. Tapi akhirnya ketika kemudian aku mencoba untuk mengikuti semesta maunya kayak apa sih, ya biarin aja deh, itu malah justru makin cepet ada ganti yang lebih oke gitu kan. Kadang kita tuh merasa sok tahu gitu Wayan daripada semesta, kemauan ayah ibu semesta. Ya nggak Wayan? Kadang kita merasa, saya kan pawang, kamu udah kuliah lama, udah banyak kok nggak bisa sih, wahai ikan gitu. Aduh. Berarti Mas Hendra udah berhenti jadi orang baik, tapi jadi orang sadar. Orang sadar. Karena orang baik tuh nggak enakan pokoknya. Enak gitu. People pleaser. Iya. Bahaya. Tapi nular sih emang ya. Nular. Iya, kita bergaul sama siapa tuh nular banget gitu ya. Pasti. Makanya nanti ketemu langsung di Sentul gitu ya. Ada Dokter Boyke juga gitu ya. Oh iya, Dokter Boyke join. Banyak teman-teman yang join. Mas Sony juga mau join. Dari luar negeri banyak Kang Abu, Ya, dari ya, Australia, dari mana-mana pada datang semuanya ya. Oke. Mungkin di sesi akhir ini teman-teman, aku pengen minta nasihat langsung dari dua guru kita ini. Karena nggak tahu Kang Abu, aku jujur ya, ketika kemudian yang ngomong itu Pak Wayan sama Kang Abu, aku tuh gampang hidupku berubah, even itu hanya dari beberapa kata, dan itu yang ngatakan adalah Abu Marlo dan Dr. Wayan Mustika. Nggak tahu kenapa gitu. Aku tipologi orang yang seperti itu. Mungkin mesin tubuhku didesain seperti itu Kang Abu gitu. Udah cocok ya. Gitu ya, cocok. Aku mau minta saran, nasihat gitu ya, jangan terkait dengan perjalanan ngaji rosok dari Pak Wayan dan dari Kang Abu Marlo untuk menutup obrolan kita yang istimewa pada kesempatan sore hari ini. Monggo. Oke, saya dulu ya. Nanti baru puncaknya, penutupnya guru besar gitu. Saya pertama Mas Hendra, saya beneran sangat bersyukur hadirnya Ngaji Roso dalam hidup saya gitu Mas Hendra. Itu dalam humble opinion saya, dalam ranah rasa terdalam saya adalah
ketemu Mas Hendra dan ketemu Ngaji Roso itu sesuatu yang apa ya? Saya sangat appreciate, udah pasti berterima kasih, dan Ngaji Roso itu game changer lah bahasanya. Dia hadir sebagai perubah, entah kalau mau ngomongin peradaban gitu ya misalkan, atau at least setidaknya Ngaji Roso hadir dengan ciri khasnya untuk apa ya? Untuk melakukan perubahan-perubahan di mana di situ tuh guru kehidupan banyak banget gitu. Dan kenapa saya sangat relate sama Mas Hendra, nggak perlu butuh waktu lama untuk saya dekat sama Mas Hendra, nggak perlu waktu lama untuk saya bisa terkoneksi dengan sangat indah dengan Mas Hendra, karena frekuensi itu nggak bisa bohong gitu. Dan saya sama Mas Hendra, saya rasa terdidik dari rasa ingin mengembangkan pendidikan, dan ya saya bikin dialog positif, Mas Hendra bikin Ngaji Roso gitu. Di antara kita yang beda cuman subscribernya ya. kan kalau kata si Andrit gini, ini quote si Andrit nih, kalian semua manusia sama, yang beda hanya utangnya. Itu si Andrit tuh. Tapi Mas, betul, karena frekuensi nggak pernah bisa bohong, karena kebersatuan yang otentik tuh nggak pernah bisa dipakai topeng dan berpura-pura gitu. Jadi saya rasa memang frekuensinya memang nyambung, itu nomor satu gitu. Tapi Mas, mungkin ini juga saya ngomong buat diri saya, juga buat Ngaji Roso, karena tadi pertanyaannya adalah, sebetulnya saya juga selalu ngulang-ngulang bahwa tidak ada orang yang berubah karena dikasih wajangan, tuh nggak ada. Tapi diberikan contoh gitu ya. Cuman mungkin ini hanya sebagai gimmick lah ya dengan kata-kata wajangan. Satu sih, jangan pernah kehilangan keaslian diri. Yang untuk terus mencoba ingin menjadi lebih baik tetapi tidak setia menjadi dirinya. Bisa lebih baik tetapi belum tentu bisa lebih otentik. Dan bisa lebih baik tapi belum tentu bisa lebih bahagia. Bisa lebih banyak tapi belum tentu bisa lebih tenang dan damai. Karena kata kuncinya adalah hanya perbedaan itu yang membuat kita terlihat. Hanya keotentikan itu yang membuat kita jadi terekspos gitu. Bahwa sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Karena begitu kita lebih beda, kita akan banyak dilirik. Dan siapapun itu akan mencari sesuatu yang beda, bukan urusan lebih baik sih sebetulnya. Kenapa? Karena keunikan itu yang akan menjadi ciri khas. Jadi maksud saya adalah, sekali Ngaji Roso, jadilah Ngaji Roso. Nggak usah mencoba bahkan sedikit pun untuk menjadi orang lain. Terima kasih. Kang Abu. Terima kasih sudah hadir menjadi Ngaji Roso. Monggo. Wayan, gimana Wayan? Kang Abu luar biasa, matur suwun. Di masa lalu Mas Hendra, ada Resi Vyasa membuat cerita yang kemudian dengan kehadiran tokoh Krishna dan Arjuna menyampaikan pesan-pesan yang mengagumkan untuk bisa dipahami sampai sekarang. Nah, lalu di masa sekarang di Nusantara hadir kata-kata seperti ini, Mas Hendra. Hana caraka hono coroku. Ada kuutus 2 orang utusan. Data sawala, datang membawa pesan. Jadi utusan itu kutitipkan masing-masing pesan. Satu, ada pesan, teruslah bertanya. Pada utusan yang satu, aku berkata, teruslah menjawab. Pada jayanya, dua-duanya kuat. Yang satu kuat bertanya, yang satu kuat menjawab. Maka batanga, kemudian dialog mereka kemudian mematikan banyak hal, mematikan kegelapan oleh cahaya pengetahuan, mematikan kebodohan mereka, mematikan keakuan mereka yang merasa sudah tahu. Karena di setiap aliran pengetahuan yang terus bertambah, di situ ada kejumawaan yang mati, karena semakin mereka belajar semakin banyak yang mereka tidak tahu. Nah, Mas Hendra adalah utusan yang ditakdirkan untuk menggali pertanyaan, seperti para penambang yang menggali bukit untuk menemukan logam-logam mulia, pengetahuan-pengetahuan mulia yang ada di dalamnya. Teruslah menggali, karena kemuliaan bukan hanya ada pada yang memakai hasil galian, tapi kemuliaan ada pada yang menggali itu sendiri. Dan kelak di kemudian waktu, ketika tiba saatnya pulang, aku sendiri yang akan merangkul jiwamu
merangkul jiwa kalian semua yang telah menghadirkan cerita-cerita kehidupan sebagai tempat aku menitipkan pesan-pesan semesta yang tak terbatas. Teruskan. Teruskan, jika jalan sudah kuanggap benar, teruskan. Hanya dengan itu aku bisa menjumpai kehidupan ini dengan pengetahuan yang bisa aku berikan untuk membekali mereka menjalani gelapnya kehidupan ini. Aku tidak bisa memberikan apa bagi mereka selain cahaya terang pengetahuan agar mereka bisa melihat petunjuk-petunjukku yang tersembunyi dalam kesamaran hidup. Teruslah menjadi utusan yang menyebarkan pesan-pesanku, membawanya langsung kepada jiwa-jiwa, pada diriku sendiri yang ada di setiap makhluk yang mendengarkan kata-kata ini. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya, Pak Wayan, Kang Abu, terima kasih banyak atas semua perspektif, pengalaman, transformasi knowledge dan experience yang sudah dibagi selama ini di Ngaji Roso. Dan sahabat-sahabat semua, keberadaan Kang Abu, Pak Wayan Mustika sampai di titik ini dan kemudian bisa mentransformasikan nilai-nilai kehidupan yang bisa menemani sahabat semua bertumbuh, itu karena akumulasi habit, kebiasaan, kebaikan, proses pembelajaran yang terus menerus dilakukan secara konsisten sehingga kemudian bisa sampai di titik ini gitu. Andai kata kemudian beliau berdua 5 tahun yang lalu gitu yang dilakukan hanya fun saja, hanya senang aja tanpa kemudian bertumbuh, berproses, belajar, berbuat baik, menolong kepada siapapun, tentu tidak akan sampai di titik ini gitu. Artinya seburuk apapun kondisi yang dialami teman-teman saat ini, asal kemudian ada komitmen, ada tekad gitu ya, untuk kemudian terus membuat akumulasi habit-habit yang positif, kebaikan-kebaikan yang terus menerus dilakukan, pasti 3 tahun 5 tahun yang akan datang hasilnya akan luar biasa gitu. Itulah the power of accumulation gitu kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, sekali lagi terima kasih ya Kang Abu, Pak Wayan sudah menjadi orang tua peneduh di Ngaji Roso. Dan sahabat semuanya, kita akan ketemu nanti di tanggal 21-22 Desember ya, menjelang akhir tahun, menjelang tahun baru. Mudah-mudahan di situ menjadi kawah candra di muka kita untuk menjadi lebih baik lagi. Matur suwun Kang Abu, Pak Wayan. Terima kasih. Satu